Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas proses panjang dan luar biasa dari salah satu logam mulia yang sudah lama dikenal sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan, emas. Tapi jangan salah ya, kamu mungkin berpikir emas langsung keluar dari tanah dalam bentuk yang mengkilap dan siap dipakai. Padahal kenyataannya, proses pembentukan emas hingga siap pakai itu rumit banget. Sebelum bisa dijadikan perhiasan, koin atau disimpan sebagai investasi, emas harus melalui serangkaian tahap industri yang bisa dibilang cukup ekstrim. Mulai dari dihancurkan, direndam dalam larutan kimia, dilelehkan hingga jadi cairan super panas, sampai disetrum pakai listrik demi mencapai tingkat kemurnian yang diinginkan. Kebayangkan betapa rumitnya? Nah, kalau kamu penasaran bagaimana prosesnya, yuk ikuti terus videonya sampai habis. Jika kita melihat di toko perhiasan atau di dalam film, emas itu jumlahnya kayak banyak banget. Tapi kenyataannya, semua emas yang pernah ditambang oleh manusia sejak zaman dahulu ternyata jumlahnya nggak sebanyak yang kita kira loh. Menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat, seluruh emas di dunia kalau dikumpulkan bisa muat dalam sebuah kubus dengan panjang sisi hanya 22 meter. Iya, segitu doang. Bayangin ya, satu dunia cuma punya emas sebanyak itu. Dan emas-emas itu tentu nggak muncul begitu saja di permukaan. Kita harus mengejar dan menggalinya jauh ke dalam perut bumi. Tapi proses menambang emas ini bukan hal yang mudah, bahkan tergolong berat dan berisiko. Ada 3 metode utama yang digunakan dalam penambangan emas modern. Nomor 1, tambang placer. Nah, metode ini pasti kamu sering lihat di film-film koboi. Tambang placer adalah proses menyaring pasir dan lumpur dari sungai untuk mencari butiran emas kecil. Biasanya dilakukan di daerah yang dulunya merupakan jalur aliran emas alami. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya simple, tambang placer juga butuh survei dan perhitungan yang matang. Kalau kandungan emasnya terlalu sedikit, usaha bisa rugi besar. Buktinya, kebanyakan orang yang ikut demam emas di California dulu malah pulang dengan tangan kosong. 2. Tambang terbuka. Tambang terbuka adalah metode yang paling tua dan paling sering digunakan. Karena lokasi emasnya relatif dekat dari permukaan tanah, penambang nggak perlu menggali terlalu dalam. Tapi proses ini tetap butuh alat berat seperti truk raksasa dan ekskavator. Tapi bukan berarti tanpa risiko. Tanah bisa longsor, dan kalau tidak dibuat bertingkat yang disebut benching, keselamatan pekerja bisa terancam. Belum lagi dampaknya ke lingkungan. Area tambang bisa merusak hutan, sungai, dan kehidupan masyarakat sekitar. 3. Tambang bawah tanah. Kalau emasnya berada jauh di dalam tanah, maka harus dibuat terowongan bawah tanah. Tambang jenis ini jauh lebih kompleks dan berbahaya. Tapi sekarang banyak bantuan dari teknologi otomatis dan robot. Pekerjaan yang dulu harus dilakukan manusia sekarang bisa ditangani mesin. Proses dimulai dari tahap pengembangan, menghilangkan batuan atau tanah tak berguna, lalu masuk ke tahap produksi, yaitu menggali emasnya. Lokasi emas perlu dipetakan dulu dengan survei geologi. Ini penting untuk menghindari kecelakaan seperti runtuhan. Untuk memperkuat struktur tambang, dindingnya disemprot dengan debu batu kapur yang disebut rock dust supaya tahan api. Atapnya dipasangi baut baja menggunakan alat bernama roof bolter. Bahkan ada mesin semprot khusus shotcrete yang melapisi dinding dengan campuran semen basah. Canggih banget ya. Dan sekarang juga ada drone dan truk otomatis yang bisa dikendalikan dari jauh. Jadi penambang nggak perlu masuk ke area berbahaya secara langsung. Setelah emas berhasil ditambang, bentuknya masih jauh dari yang biasa kita lihat. Biasanya berupa campuran logam dan batuan, disebut biji emas. Nah, untuk memisahkan emas dari sisa batuan lainnya, emas harus dibawa ke fasilitas pengolahan yang disebut gold mill. Disinilah proses pengubahan dimulai. Batu-batu besar dihancurkan menggunakan mesin pemecah, lalu digiling sampai menjadi serbuk halus. Setelah itu, emas harus dipisahkan dari material lain yang masih menempel.
Emas disemprot atau direndam dalam larutan air yang mengandung sianida. Sianida akan melarutkan emas dari bijinya dan meninggalkan sisa batuan. Tapi metode ini sangat kontroversial karena sianida itu racun mematikan. Sudah banyak insiden tumpahan sianida yang mencemari lingkungan. Bayangkan, sejak tahun 1970-an, miliaran liter air terkontaminasi akibat kecelakaan tambang. Jadi, meskipun efektif, penggunaannya harus diawasi ketat. Sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, metode mekanis digunakan, misalnya memakai gaya sentrifugal atau gravitasi. Biji emas dimasukkan ke alat pemutar berkecepatan tinggi. Karena emas jauh lebih berat dibandingkan mineral lain, dia akan terpisah secara alami. Metode ini mirip seperti memutar mesin cuci, tapi dengan kecepatan dan teknologi tinggi. Dan hasilnya, butiran emas yang lebih murni tanpa harus pakai bahan kimia berbahaya. Walaupun emas dari tambang bisa mencapai 90% murni, itu belum cukup. Untuk jadi emas batangan 24 karat atau standar investasi internasional, emas harus mencapai kadar kemurnian di atas 99%. Ada dua metode utama untuk tahap akhir ini. Proses Wohlwill atau elektrolisis. Emas yang sudah cukup murni dijadikan anoda, kutub positif, dan selembar emas murni menjadi katoda, kutub negatif. Keduanya dicelupkan dalam larutan asam klorida, lalu dialiri listrik. Hasilnya, emas berpindah dari anoda ke katoda dan menghasilkan logam murni 99,99%, super bersih dan bernilai tinggi. Proses Miller. Kalau ingin sedikit lebih cepat dan murah, ada proses Miller. Emas dilelehkan lalu dialiri gas klorin. Kotoran dalam emas akan bereaksi dan mengapung ke atas sebagai lapisan garam lalu dibuang. Hasilnya cukup baik untuk investasi, sekitar 99,5 sampai 99,8% murni. Setelah mencapai tingkat kemurnian tinggi, emas akan dicairkan kembali dan dicetak dalam bentuk batangan. Proses ini sangat panas. Suhu emas cair bisa mencapai lebih dari 1060 derajat Celcius. Para pekerja harus menggunakan pelindung penuh dan peralatan khusus saat menuangkannya ke dalam cetakan. Setelah dingin dan mengeras, setiap batangan emas diuji di laboratorium. Kalau lulus standar, batang emas akan dicap dengan nomor seri, berat, dan kemurniannya. Siap dikirim ke pasar dunia. Tapi, sebagian emas akan dicetak jadi koin emas resmi. Misalnya di Amerika Serikat, US Mint mencampur emas murni dengan sedikit perak dan tembaga agar koin lebih kuat. Campuran ini disebut emas 22 karat. Setelah dibentuk jadi lempengan kecil, koin blanks, koin akan dicetak dengan desain resmi dan siap diedarkan ke dealer dan investor. Dengan semua proses yang panjang, mahal, dan penuh risiko ini, kenapa sih kita masih begitu serius mengolah emas? Jawabannya, karena emas adalah simbol nilai yang stabil dan diakui di seluruh dunia. Emas nggak cuma cantik untuk dijadikan perhiasan, tapi juga punya peran penting dalam dunia teknologi dan medis. Dan emas sering dijadikan pelindung nilai, terutama saat inflasi sedang tinggi. Bahkan negara-negara besar pun masih menyimpan emas dalam jumlah besar sebagai cadangan. Amerika Serikat contohnya memiliki simpanan emas terbesar di dunia, lebih dari 8.133 ton yang disimpan di Fort Knox dan beberapa lokasi rahasia lainnya. Tapi, apakah masa depan emas bisa tergeser oleh teknologi baru seperti cryptocurrency? Elon Musk dan para penggemar kripto percaya kalau Bitcoin dan mata uang digital lainnya suatu hari bisa menggantikan posisi emas sebagai penyimpan nilai. Bahkan, Bank of Singapore pernah menyatakan hal yang sama. Tapi faktanya, sampai saat ini emas masih punya dua keunggulan besar yang belum bisa disaingi oleh dunia kripto. Emas itu nyata dan bisa disentuh. Kita bisa melihatnya, memegangnya, bahkan mengujinya secara fisik. Dan yang lebih penting lagi, emas punya fungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari HP, TV, komputer, sampai peralatan medis seperti alat pacu jantung dan mesin MRI. Semuanya membutuhkan emas karena logam ini adalah konduktor listrik yang sangat baik dan tahan terhadap korosi. Artinya, emas bukan cuma untuk investasi atau perhiasan, tapi juga penting dalam dunia teknologi modern.
emas itu langka secara alami. Kita nggak bisa bikin emas di komputer. Emas harus ditambang dari dalam bumi lewat proses panjang dan mahal seperti yang tadi sudah kita bahas. Sementara koin digital, siapa saja yang bisa bikin kode bisa mencetaknya dalam jumlah nyaris tak terbatas. Ini bikin nilai kripto jadi lebih mudah terombang-ambing. Belum lagi, dunia kripto beberapa tahun terakhir juga sempat diguncang skandal besar, mulai dari runtuhnya FTX sampai munculnya koin-koin meme yang ternyata ujung-ujungnya penipuan. Hal-hal seperti ini bikin kepercayaan terhadap kripto jadi goyah. Dan itulah kenapa, meskipun teknologi terus berkembang, emas tetap bertahan sebagai salah satu bentuk kekayaan yang paling dipercaya. Perjalanan dari batu di dalam tanah hingga menjadi logam mulia yang memikat hati manusia selama ribuan tahun. Tidak hanya luar biasa, tapi juga menunjukkan betapa berharganya emas bagi peradaban kita. Jadi, lain kali kamu lihat perhiasan atau batangan emas, ingatlah betapa panjang dan menakjubkan perjalanannya. Sampai jumpa di video berikutnya.